Al-Quran. Kemarin baru 3 poin ya. Yang pertama adalah bicara sebagai satu perniagaan yang tidak pernah merugi. Kemudian bahasa Al-Quran bisa memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Assalamualaikum. Kemudian kita mulai melakukan hal yang sangat banyak. Kemudian yang poin yang keempat adalah bahwa ketika kita mengkaji bahasa Al-Quran, maka insya Allah ketika kita masuk ke dalam surga akan diangkat derajat kita. Ya, di mana nanti di dalam surga ya, orang-orang yang beriman itu akan diperintahkan ya, oleh Allah Taala, Iqra wartaqi warattil kama turattil di dunia. Nah, apa namanya? Iqra, bacalah Al-Quran, wartaqi, dan naiklah ya, warattil, dan bacalah Al-Quran dengan tartil kama turattil di dunia, sebagaimana Allah dulu membaca Al-Quran dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu nanti tingginya sampai semana itu adalah tergantung sampai ayat berapa atau ayat apa yang Anda baca. Jadi satu apa namanya janji yang luar biasa juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa orang yang rajin baca Al-Quran ini ada 2 kemungkinan. Apakah dia nanti akan dikumpulkan bersama malaikat atau dia mendapatkan pahala yang berlipat ya. Nabi SAW mengatakan al-mahiru ya, bil Qur'ani, orang yang mahir baca Al-Quran ma'as safalul kirami akan bersama dengan malaikat yang mulia. Tentu syaratnya adalah orang baca Al-Quran yang diterima bacaannya, karena banyak orang baca Al-Quran hanya sampai tenggorokan saja, atau yang kemarin sudah saya sampaikan di kuliah perdana, ada orang baca Al-Quran tetapi tidak ikhlas. Dia membaca Al-Quran, memperbaiki bacaannya agar supaya disebut sebagai saleh. Ya, ini luar biasa ya. Tapi ketika kemudian bacaan itu diterima oleh Allah SWT dan kita mahir bacanya, maka dia akan ditempatkan bersama malaikat yang mulia. Kemudian walladzi, adapun yang lainnya, walladzi yaqra'u ya wa yata'ka fihi. Adapun yang baca Al-Quran dan dia terbata-bata ya. Wa alaihi syaqun, dan dia mengalami kesulitan dalam baca ya, falahu ajran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Satu adalah pahala membacanya yang nanti dihitung per huruf, kemudian itu adalah pahala kesulitannya. Ya, ini tentu adalah hiburan bagi mereka yang ketika belajar, dalam proses belajar mungkin membutuhkan waktu yang agak lama, karena memang setiap orang nanti akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda dalam belajar. Dan ini saya kira dalam setiap ilmu seperti itu. Ada orang yang sekali dijelaskan langsung nangkep, ada yang harus 2 kali, 3 kali, ada yang berkali-kali. Ya, maka ada sekalian, baik yang mahir maupun yang terbata-bata itu diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi ini tidak ada sesuatu yang merugi. Yang merugi adalah ketika antum tidak sabar, kemudian izin Ustaz saya cuti, ya insya Allah semester berikutnya saya daftar lagi. Biasanya tidak ada lagi, ya, biasanya. Tapi ada 1-2 yang cutinya karena betul-betul ada halangan, kemudian semester berikutnya dia daftar lagi. Tapi banyak yang ingin cuti kemudian wassalam, ya tidak ada kabar lagi. Ya. Kemudian yang berikutnya yang keenam adalah orang yang rajin baca Al-Quran ini satu di antara tanda dia nanti akan dijadikan sebagai keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak cukup hanya baca saja sebenarnya. Ya. Jadi kemarin juga sudah kita sebutkan, Nabi mengatakan inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Maka sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Ahlul Quran hum ahlullah wa khasubuh. Bahwa ahlul Quran mereka lah disebut sebagai keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Siapa ahlul Quran? Ya, kemarin sudah kita sebutkan, ahlul Quran adalah orang yang senang membacanya, senang menghafalkannya, senang mempelajarinya, kemudian mengajarkannya, mempraktekannya, membelanya. Intinya interaksi dengan Al-Quran adalah interaksi yang dekat.
Ya, itulah yang disebut dengan ahli Al-Quran. Maka salah satu di antara indikasi orang atau yang disebut dengan ahli Al-Quran adalah ketika dia rajin membaca Al-Quran. Baik, kemudian kita masuk pada bab yang kedua. Untuk keutamaan mempelajari ada dua hal yang silakan baca. Namun sebelum masuk ke bab yang kedua, ini ada latihan, kita baca dulu, menunjukkan ya. Ini halaman 7. Ya, ini potongan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Ketika waw menunjukkan wa tawalla. Jadi waw itu diawali dengan monyong dulu. Ketika fathah juga wa, kasroh wi, dhammah pada monyong bu. Setiap waw wajib, ya, karena makrojnya dulu di situ. Waw itu maksudnya dengan memonyongkan dua bibir, itu waw wajib. Baik, sekali lagi. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Wa ma yudrika. Wa ma yudrika. Wa ma 'alaika. Wa ma 'alaika. Wa huwa yakhsha. Wa huwa yakhsha. Hurufnya agak ditahan. Wa huwa yakhsha. Wa huwa yakhsha. Wa khalaqnakum. Wa khalaqnakum. Wa ja'alna. Wa ja'alna. Wa idza khalaw. Wa idza khalaw. Wa idza qila lahum. Wa idza qila lahum. Walladzina yu'minun. Walladzina yu'minun. Dalamnya ya. Walladzina yu'minun. Walladzina yu'minun. Yukhadi'una Allah. Yukhadi'una Allah. Nazzala 'alaik. Nazzala 'alaik. La tuzigh qulubana. La tuzigh qulubana. La yukhliful mi'ad. La yukhliful mi'ad. Yuk mana kan? Masuk khot ya? Apa kembali? Yuh. Harus berani monyongkan ya. Ya, harus berani monyongkan. Memang efeknya tidak baik setelah lahiriannya, tapi sebentar. Tetapi itulah yang benar ya. La yukhliful mi'ad. La yukhliful mi'ad. Ya, kalau awal dia suka kagok ya. Kadang terlambat dengan amalnya. Yuh baru yuh. Ya, padahal harusnya yuh. Yang terlambat. Ya, kalau terlambat nanti tetap menebalkan ya. Baik, menurutnya Ba'da idh hadaitana. Ba'da idh hadaitana. Wa ukharu mutasyabihat. Wa ukharu mutasyabihat. Ini latihan mulut namanya, olahraga mulut ya. Wa ukharu mutasyabihat. Yo. Wa ukharu mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilah. Wa ma ya'lamu ta'wilah. Kada bi ali fir'aun. Kada bi ali fir'aun. Qad kana lakum ayah. Qad kana lakum ayah.
tuqatilu fi sabilillah. Tuqatilu fi sabilillah. Tuqatilu fi sabilillah. Tuqatilu fi sabilillah. Huruf ta yang mengandung amus namanya, nafas keluar. Ya, terutama ketika sukun. Tapi ketika keluar juga ada. Tati tuat tati. Nah, ada nafas keluarnya. Ya, ta bukan ta, tapi ta. Ya, tapi juga nggak boleh berlebihan, nggak boleh ta. Ya, nggak usah. Sedikit aja. Nafas lagi. Baik, kemudian kita baca surat yang sudah kita hafal. Sudah baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia salahnya, nggak ada V-nya harusnya. Ada huruf kan? Ya, itu salah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ya, rukuknya berapa? Saru. Jadi akan ditahan rukuk. Bukan sya. Lidahnya keluarkan. Ya, usaha ya. Dan lagi. Kemudian yang belum bertasydid ditahannya juga lama. Ya, belum bertasydid, belum bertasydid ya. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, kita masuk ke berikutnya tentang ilmu tajwid sebagai pengantarnya. Walaupun memang sudah dikasih sedikit ya. Jadi ilmu tajwid secara bahasa dari kata jawwada yujawwidu tajwidan. Ya, dalam bahasa Arab itu maknanya adalah baik, atau kalau jawwada itu adalah kata kerja berarti memperbaiki. Ya, kemudian maknanya adalah hasana yuhassinu tahsinan. Makanya tajwid sama tahsin sebenarnya sama. Ya. Walaupun ada yang membedakan, kalau tahsin tinggalnya harus setelah tajwid baru tahsin. Ya. Ya. Ya, adapun menurut istilah, kalau ini istilah apa namanya pengertian di sini, ini diambil dari matan Jazari. Ya. Ikhrajul hurufi ikhraju kulli harfin min hurufil hijaiyah min makhrajihi ma'a iqta'i haqqihi wa mustahaqihi. Ya. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa iqta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu. Artinya apa? Mengeluarkan setiap huruf hijaiyah dari tempatnya masing-masing dengan memberikan hak dan mustahaknya. Ya. Hak huruf itu adalah sifat huruf yang dibawa selalu dimanapun dia ada, dalam kondisi apapun, maka sifat itu harus selalu nempel. Itu namanya hak. Kalau yang mustahaknya ini sifat yang sekali waktu muncul, kadang tidak. Ya.
Ya, jadi kalau sifat asli, ya, makhluk ada sifat asli. Contohnya adalah misalnya nanti kita akan belajar di level berikutnya ya, ada tentang sifat huruf dan ini termasuk materi yang inti. Ya, itu materi intinya adalah di makhraj dan sifat. Dan itu butuh waktu yang agak lama biasanya. Ya, tapi ini sekedar pengetahuan saja. Ada sifat huruf namanya al-jahr, lawannya al-hams. Al-hams ini yaitu ketika huruf hijaiyah disukunkan maka akan keluar nafas yang deras. Ya, contoh huruf fa, af, huruf ha, ya, huruf ta, keluar nafas yang deras. Ini namanya sifatnya hams. Nah, adapun kebalikannya al-jahr itu berarti tidak keluar nafas deras. Ya. Nah, ini namanya sifat asli. Ya, huruf fa dimanapun ya begitu. Ya, ketika ketemu huruf fa ya harus ada hamsnya, keluar nafasnya. Bahkan termasuk ketika berharokat fa, fi, fu, f. Ini namanya sifat asli. Ya. Kemudian yang sifat atau mustahabnya adalah sifat yang nama sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan, seperti tebal dan tipis. Walaupun ada huruf yang tebal terus, yang nanti juga akan kita pelajari juga insyaallah. Tetapi ada juga huruf yang kadang tebal, kadang tipis. Ya, ini diantara mustahab. Ya. Adapun secara gampang ya, supaya mudah dipahami, ini ada juga yang mengartikan ilmu tajwid itu secara istilah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik sebagaimana bacaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Jadi itu intinya. Ya. Adapun kalau yang di sini ditulis ini adalah pengertian yang disampaikan oleh Ibnu Jazari rahimahullah. Ini lebih spesifik sebenarnya ya daripada kalau yang kedua tadi adalah makna secara secara luas ya. Jadi semua upaya atau ilmu yang di dalam yang mempelajari bagaimana supaya bacaan kita bacaan Al-Quran kita semakin baik sebagaimana bacaan Rasulullah itu namanya ilmu tajwid. Ya. Nah, kenapa beliau Ibnu Jazari menyebutkan hanya mengeluarkan huruf dari tempatnya dan memberikan hak mustahil? Kenapa? Karena saya sudah sampaikan bahwa ilmu tajwid inti pembahasan yang terpenting adalah makhraj dan sifat. Kalau yang lain lebih mudah. Ya, kalau makhluk sifat sudah menguasai, yang lain lebih mudah. Ya. Kemudian apa hukum mempelajari dan mengamalkan ilmu tajwid? Ya. Kalau mempelajari secara detailnya, malah hukumnya fardu kifayah. Ya, jadi kalau mempelajari sampai tadi ada hafal nama-nama sifat, ya, sifat jabr, amas, rokoah, istiqlal dan sebagainya. Kemudian ada macam-macam idgham mutajadid, mutamar dan mutaqarrib dan sebagainya. Kemudian ada namanya number, ada lagi namanya gunnah dan sebagainya. Nama-nama itu kalau kita paham sampai detail itu hukumnya perlu dipayah. Ya, yang lain kalau nggak belajar sampai hafal nggak apa-apa. Tapi yang jelas harus ada yang belajar. Tapi yang belajar dia akan mendapatkan fadilah atau utama dari Allah Subhanahu. Kenapa? Karena dia akan mengajarkan ilmu. Ya, sedangkan orang yang mengajarkan ilmu, ya, di samping Allah Subhanahu dan para malaikat itu akan selalu memujinya, bahkan termasuk seluruh makhluk di langit dan bumi akan memberikan menyampaikan doa, mendoakan ya, termasuk ikan yang di lautan, kemudian semut yang di sarangnya itu akan mendoakan orang yang suka ngajarin mereka. Ya, maka sangat baik kalau kemudian antum meniatkan nanti kalau sudah selesai belajar saya ingin ikut jadi pengajar. Ini luar biasa. Ya, dan tidak ada cara terlambat, tidak ada tidak harus orang dari pesantren. Yang Ustaz Budiono itu bukan orang pesantren, dia dari STM. Ya, kemudian dia ketika di Cikarang awal itu dia kerja di pabrik karyawan. Ya, cuman karena kemauannya luar biasa, kemauannya kuat sampai akhirnya bisa belajar bahasa Arab dan bisa bahasa Arab. Ya, karena dia berangkat dari ada kajian bahasa Arab, ikut sampai terakhir beliau itu setiap subuh mungkin sepekan 2 kali.
itu ke sini sekarang di drama ada bidan ya. Itu sebenarnya Ustaz yang sudah meninggal kalau namanya itu setiap pekan 2 kali habis subuh, jadi subuh dari sini itu menunjukkan apa kesungguhan yang luar biasa ya, termasuk Al-Quran ya, beliau juga ada usaha yang keras sehingga kemudian akhirnya bisa menjadi pengajar ataupun bisa tidak tidak menguntungkan siapapun, insya Allah bisa menjadi pengajar. Yang penting ada kesungguhan ya. Baik. Adapun mempraktekkan bacaan tajwid atau hukum tajwid dalam Al-Quran hukumnya adalah wajib ain. Apa adanya firman Allah dalam surat Al-Muzammil, cara mengerjakannya itu mungkin bisa jadi hukumnya sunnah atau Rasulullah melarang namanya, tetapi beliau kadang mengerjakan seperti minum sambil berdiri, la tashrabu qa'iman, ada larangannya, tapi terkadang beliau pernah mengerjakannya. Ini kemudian diambil hukumnya makruh, tidak sampai kepada haram ya. Ya, jadi wartil Quran ini menjadi dalil yang utama bahwa kita wajib membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sehingga jangan salah, karena ini wajib ain hukumnya, orang-orang yang bacaannya masih tidak beres dan tidak mau belajar, maka seorang yang mereka berdosa. Ya, jadi jangan dikira nggak bisa baca Al-Quran nanti tidak mempertanggungjawabkan. Mereka akan mempertanggungjawabkan. Ya, Anda sudah kami berikan, kami turunkan kitab suci. Ya, dan kenapa Anda tidak bisa membacanya? Sedangkan orang tidak bisa membaca kitab suci, jelas dia tidak bisa melaksanakan apa yang di dalamnya, tidak paham apa yang dimaksudkan di dalam kitab suci. Ya. Ya, ini mengkaji Al-Quran ini hukumnya adalah fardhu ain. Jadi ulama sepakat ya. Ya, adapun mengamalkan secara keseluruhan, ya secara detail sekali. Ya, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama hukumnya wajib, ya artinya setiap baca Al-Quran per hurufnya itu sudah sesuai dengan hukum tajwid. Ya. Kemudian yang kedua berpendapat tidak wajib, ya. Jadi mengamal tajwid secara keseluruhan, ya. Alasannya apa? Ini akan memberatkan kamu sendiri, ya. Untuk sampai kepada benar bacanya secara detail di hukumnya dilaksanakan, berarti dia harus mendapatkan sanad, dan mendapatkan sanad tidak gampang, ya. Saya juga belajar dengan Syekh Komik di pesantren Wadi Mubarak gitu. Saya kan juga kadang ngobrol sama mahasiswa gitu. Kemarin kita ketemu yang dulu murid saya di SD, ya, orang di sini, tetapi sekarang sudah dapat sana. Ternyata dalam suatu kelas tidak semua dikasih kesempatan. Ya, kelas dia itu cuma dikasih kesempatan 3 orang doang yang. Jadi dipilih yang terbaik bacaannya, yang terbaik hafalannya paling kuat, dikasih kesempatan untuk ngambil sana. Yang lain enggak. Ya, jadi tidak mudah. Ya. Makanya ada sebagian ulama yang berpendapat tidak wajib kalau kemudian kita mentajwid Al-Quran secara detail, keseluruhan. Ya, kalau tadi yang kita sampaikan yang para ulama sepakat ini secara umum, ya, bahwa bahasa Al-Quran harus dengan ilmu tajwid, tidak boleh tidak. Dan ingat, ilmu tajwid hanya berlaku dalam bacaan Al-Quran, bukan dalam hadis, ya, atau dalam percakapan bahasa Arab, tidak diberlakukan, ya. Kalau dalam bahasa Arab pakai tajwid, ya itu ditinggal orang, ya. Kenapa kelamaan? Ya, orang Arab ngomongnya cepat. Ya, kalau kita pakai tajwid kelamaan, ya. Nah, tetapi justru dengan ilmu tajwid ini, ya, kita dapati bahwa bahasa Al-Quran memang beda dengan yang lainnya. Dalam bahasa Al-Quran di sana terkandung keindahan yang luar biasa, dan ini hanya ada dalam kitab suci Al-Quran, yang lain tidak ada. Ya, sudah ada upaya. Jadi kalau di Timur Tengah kayak di Suriah itu kan masih ada agama-agama terdahulu, Kristen Ortodok, Yahudi Ortodok, itu mereka sudah ada upaya, mereka bisa bahasa Arab. Jadi mereka membaca, bikin rekaman, membaca kitab suci mereka, tapi dengan dilakukan seperti Al-Quran. Ya. Tetapi itu tetap tidak sama. Kenapa? Karena Al-Quran ini kalam
kalamullah. Ya, jadi itu luar biasa. Ya, di antara yang membuat indah bacaan Al-Quran itu panjang pendek yang berbeda-beda. Ada yang 2 harokat, ada yang 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat. Ya, kemudian adanya gunnah. Gunnah ini juga penting. Ya, coba kalau antum mendengarkan imam yang biasa saja. Ya, misalnya apa namanya? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa ghairil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ada rasanya? Tidak ada. Dan itu banyak di masyarakat. Tapi kalau antum baca dengan tajwid, ya, dengan menerapkan seluruh hukum-hukumnya, maka akan terasa berbeda. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Silakan yang mana? Ya, yang pakai tajwid. Ya, dan itu insya Allah semuanya bisa. Insya Allah semuanya bisa. Yang penting ada usaha yang keras, ada mujahadah yang kuat, kemudian juga selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga ini merinci, ya. Jadi mengamal tajwid hukumnya terperinci, ya. Jadi ada yang wajibnya hanya dalam masalah makhraj saja, ada yang dalam masalah sifat saja, ya. Ini ada beberapa pendapat. Cuman yang tidak usah yang khilaf ini tidak usah kita terlalu mendalam. Yang penting secara umum mentajwid Al-Quran adalah wajib, yang paling penting. Ya, artinya kita harus ada usaha bagaimana membaca Al-Quran, menampilkan bahasa Al-Quran itu sedekat mungkin dengan bacaan Rasulullah. Ya. Jadi kalau yang pertama yang masih muda-muda, ya, ada kesempatan nanti misalnya peluang untuk mendapatkan syarat harus ambil, kejar. Ya. Karena itu adalah kesempatan yang tidak banyak seperti itu. Baik, kemudian yang berikutnya adalah ada istilah namanya laham yang bukan sempat disinggung oleh Ustaz Bujama, ya. Al-laham yaitu kesalahan di dalam membaca Al-Quran, ya. Nah, laham ini, ya, secara bahasa al-mail an-shawab, melenceng dari yang benar, ya. Artinya menyimak dari kebenaran. Sedangkan secara istilah adalah al-khata' fi tilawati Al-Quran, kesalahan dalam baca Al-Quran. Di mana kesalahan dalam bahasa Al-Quran, kalau kemudian tidak ada perbaikan atau tidak ada usaha untuk belajar, maka sekali lagi dia akan mendapatkan dosa. Ya, tetapi kalau ada usaha untuk belajar, walaupun masih salah-salah, insya Allah dia berusaha. Kenapa? Masih dalam proses belajar, ya. Dan ada upaya dan kesungguhan untuk memperbaikinya. Nah, adapun lahan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama sebenarnya lahnul jari. Yang kedua lahnul khafi. Lahnul jari ini adalah kalau bahasa kita kesalahan fatal, hukumnya haram. Kenapa? Karena merubah makna. Dan bacanya merubah makna, sebabnya banyak. Ya, salah makhraj huruf. Harusnya kha dibaca ha misalnya, atau ha dibaca ha, atau sebaliknya. Ya. Jadi kesalahan huruf bisa berubah makna. Kemudian panjang pendek, harusnya panjang dibaca pendek, ini dibaca panjang, ini juga bisa berubah makna. Ya, jadi banyak sebabnya. Ya, kesalahan berat atau kesalahan fatal, ya. Jadi kesalahan yang terjadi dalam satu lafaz yang bisa merubah makna dan menyelisih i'rabnya. Ya, misalnya salah termasuk salah harokat, ya. Harusnya bismillahi dibaca bismillahu. Ya, Ar-Rahman dibaca Ar-Rahmana. Jadi harus betul-betul tepat, ya. Makanya sekali lagi kita berterima kasih betul kepada ulama ahli qiraah
yang mereka menyusun kitab tajwid. Ya, bukan hanya sekedar menaruh titik-titik di dalam huruf hijaiyah, tapi sekaligus juga menaruh harokat sehingga kita tidak sulit untuk membacanya. Ya, coba kalau harokatnya dihilangkan, ya, ayatnya ayat yang belum antum hafal, insya Allah antum akan bingung. Ya, nggak bisa bunyi. Ya, kenapa? Karena belum bisa membacanya. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu harus dibaca seperti itu, ya. Bismillahi. Kenapa Bismillahi? Karena ada bi sebelumnya. Ya. Ya, kemudian contoh yang lain, kalimat wa'asa dibaca wa'asa. Asa itu artinya kerikil atau boleh diartikan tongkat. Ya. Kalau asa artinya semoga. Tahu. Ya. Kemudian an'amta dibaca an'amtu. Ini juga fatal. Ya. Ada sejalan saudara. Al-Fatihah, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Artinya itu jalan orang-orang yang siapa yang memberi? Kan an'amta, tak kembali kepada siapa? Allah. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, ya Allah. Kalau antum bacanya an'amtu 'alaihim berarti kembali ke yang baca Quran. Ya, yaitu orang-orang yang aku berikan nikmat atas mereka. Salah apa? Salah. Yang nikmat Allah, bukan yang baca Quran. Ya, itu sangat fatal. Jadi hanya salah harokat cukup bisa fatal. Ya. Kemudian lagi yang di dalam asyhadu atau alhamdulillah, ya. Alhamdulillah ini surah Fatihah juga, ya. Jadi kalau ada orang baca Alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Tapi karena dia belum belajar dan tidak belajar, dia bacanya Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun lagunya enak, tapi kesalahannya fatal. Ya. Makanya antum harus kedepankan untuk bagaimana memperbaiki bacaan dulu, lagu belakangan. Ya, nggak pakai lagu pun tidak masalah. Yang penting bacanya benar. Tapi kalau nanti sudah benar, antum kemudian ingin bacanya seperti Syekh Misal Rosid boleh, Syekh Sudes silakan. Ya, yang penting bacanya beres dulu. Ya, kalau sudah beres itu insya Allah mudah ya dipelajari. Ya, ini namanya lahnul jali. Para ulama sepakat kesalahan seperti ini hukumnya haram. Berarti anda bisa bayangkan, ya, kalau mereka yang bacaannya masih berantakan, kemudian kamu belajar, terus mereka baca Quran, kesalahannya banyak kan? Justru dia membaca Al-Quran akan mendatangkan banyak dosa ketika dia tidak mau belajar. Jadi dengan antum belajar di sini atau dimanapun antum belajar itu menjadi bisa merubah hukumnya. Ketika nanti di rumah antum baca Al-Quran, kok salah? Tidak ada salah lagi. Kenapa? Saya lagi belajar. Ya, kenapa ya itu salah bacanya? Karena materinya belum sampai situ. Tapi sedang belajar, sedang proses menuju ke sana. Ya, jadi insya Allah itu akan mengumpulkan dosa ketika kita ada untuk belajar. Yang kedua namanya al-lahnul khafi. Ya, al-khafi itu maknanya tersembunyi atau ringan. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Innama akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Atau dalam riwayat yang lain asyirku asyirkul asghar. Ya. Bahwa apa ini diusahakan oleh kepada Rasulullah kepada para sahabatnya, bahwa apa yang paling aku takutkan atas diri kalian itu adalah syirik kecil. Kenapa? Kalau syirik besar, insya Allah sahabat tidak mungkin. Ya, walaupun kalau murtad mungkin, karena ada beberapa sahabat yang murtad. Ya, zaman ketika hijrah ke Habasyah itu ada sahabat yang murtad. Kenapa? Karena ketemu dengan wanita samping. Ya. Kemudian ketika zaman munculnya Musailamah al-Kadzdzab itu pun ada, bahkan itu dia dai. Ya, dai. Artinya apa? Dia hafal Quran. Dia menguasai Al-Quran.
ya, tetapi ternyata dengan fitnah Musailamah al-Kadzdzab dia kemudian murtad. Bahkan kepergian dia ke Musailamah al-Kadzdzab, dia minta izin kepada khalifah untuk mendakwai Musailamah al-Kadzdzab. Tapi ternyata sampai di sana justru dia berbalik. Kenapa? Karena disambut dengan hangat, diberikan posisi atau kedudukan sebagai orang kepercayaannya, ya. Kemudian dia melihat pengikutnya sangat banyak. Apalagi setelah dia menjadi pemimpin Musailamah al-Kadzdzab, itu pengikutnya tambah banyak, sehingga dia semakin yakin. Ya, ini diceritakan oleh sahabat mulia namanya Abu Hurairah. Ya, di mana Abu Hurairah ini dia menceritakan itu dengan gemetaran. Kenapa? Karena aku bayangkan dalam satu majelis, ya, Rasulullah mengatakan bahwa ada nanti satu di antara kalian yang tulang rusuknya, ya, di neraka itu akan seperti tiang tulang rusuknya. Artinya apa? Akan jadi calon penghuni neraka. Satu di antara kalian dalam majelis, satu majelis. Maka bisa membayangkan, ya, para sahabat mulia pasti semuanya takut. Walaupun yang disebut cuma satu, tapi kan Rasul nggak nunjuk siapa yang dimaksud itu. Nah, jamaah sekalian, Abu Hurairah menceritakan ketika apa? Semua sudah meninggal dalam keadaan husnul khotimah kecuali beliau dengan namanya Rozal al-Qulhuwa. Ya, jadi bisa dimakan, ya, tinggal 2 orang. Yang lainnya matinya husnul khotimah, baik semua. Ya, dan tanda-tanda kebaikannya ada. Ya, maka ketika kemudian ternyata Allah mentakdirkan Rozal yang akhirnya murtad, ya, maka Abu Hurairah kemudian alhamdulillah. Padahal saudaranya murtad, tetapi beliau akhirnya bukan karena saudaranya murtad, tapi karena dia bukannya dimaksud oleh Rasulullah. Ya, jadi luar biasa, ya. Baik, jadi kalimat al-khafi ini maknanya tersembunyi atau kecil, ya. Jadi Allah al-khafi adalah kesalahan kecil atau kesalahan yang tidak sampai merubah makna. Seperti misalnya harus panjangnya 6 harokat, Anda baca 2 harokat, ya, itu salah, tapi tidak sama merubah makna. Atau ada bacaan gunnah harusnya ditahan lama, tapi antum nahannya tidak lama, ya. Jamaah sekalian, nah tentang kesalahan khafi atau kesalahan kecil ini, para ulama berselisih pendapat, ya, antara yang memakruhkan dan mengharamkan. Tidak ada yang membolehkan. Ya, kesalahan kecil itu tidak dibolehkan, kecuali sekali lagi ketika kita sedang belajar. Ya, jadi sebenarnya ngeri juga nih. Kalau sampai antum tidak dapat hidayah untuk belajar ilmu Quran itu luar biasa. Ya, dan mereka banyak yang tidak merasa bersalah sebagainya. Ya, sebagaimana orang yang Islam tapi tidak pernah mau duduk dalam ilmu, ini juga nanti dapat dosa. Kenapa? Ya, dia dakwah sudah di mana-mana zaman sekarang, yang sampai Syekh Shalih Al-Utsaimin menyampaikan bahwa dengan teknologi yang ada, hampir tidak ada satu jengkal pun di bumi ini kecuali Islam sudah sampai. Walaupun kemungkinan tidak sampai juga ada, ya, kemungkinan tidak sampai juga ada. Ya. Tetapi itu maknanya apa? Bahwa Islam itu sudah menyebar ke seluruh pelosok, apalagi di Indonesia, apalagi di lokasi, jadi sudah sangat banyak, ya. Media juga semangat sekali dengan dakwah. Ya. Baik, kemudian berikutnya tingkatan dalam bahasa Al-Quran ini dilihat dari kecepatannya. Jadi membaca Al-Quran itu boleh dibaca dengan lambat sekali, boleh dengan kecepatan sedang, boleh dengan kecepatan yang cepat. Ya, kemarin sudah saya ceritakan Imam Syafi'i rahimahullah itu biasa mengkhatamkan sehari sekali. Kalau masuk Ramadan sehari 2 kali. Mengkhatamkan loh. Ya. Artinya apa? Kegiatannya ya itu saja. Jadi memang para ulama itu ketika masuk Ramadan, terutama sebelum terakhir itu memang mereka betul-betul hari-hari untuk Al-Quran. Ya, jadi yang namanya dakwah mereka hentikan, istirahat dulu. Kenapa? Karena ulama juga butuh dicas, kan? Di antara cas mereka adalah bagaimana mendekat kepada Allah. Ya, maka seperti itu saya juga punya waktu khusus untuk dia berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita ada dai atau ulama yang dia seperti lilin menerangi banyak orang pada diri sendiri hancur. Kenapa ya? Karena tadi dia hanya
misi taklim terus ngajarin orang terus, tapi dia sendiri tidak berusaha untuk mempertahankan ketakwaannya. Ya, karena sibuknya itu sholat malam lewat. Kenapa? Anda bayangkan kalau dia ngajarin pagi sampai malam, capek nggak? Capek. Sholat duha lagi di jalan, akhirnya nggak pernah sholat duha. Ya, Senin Kamis juga jarang. Kenapa? Capek, masa harus sholat jualan? Banyak alasan, ya. Dan itu bisa terjadi. Ya, makanya harus ada upaya untuk kita juga menjaga diri ketika kita menjadi orang yang menyebarkan kebaikan. Yang pertama disebut at-tahqiq. Ya, at-tahqiq itu bahasa Al-Quran yang sangat lambat, ya, bertajwid dan tidak terlalu berlebihan dalam membacakannya. Ya, contoh yang tahqiq ini seperti bahasanya Ammar, ya, Ammar Qori, yang dia punya ngaji lagi yang pakai langgam yang biasa untuk musabaqah Al-Quran. Tapi beliau juga punya murotal juga. Ya, jadi dan murotalnya ini karena bacanya lambat, ya, itu lebih mahal daripada murotal dari Timur Tengah. Jadi beliau punya waktu itu kaset yang masih pakai pita, ya, dimana yang dari Timur Tengah itu paling harganya 150, yang punya Surat Ammar ini sampai 300 sampai 400. Kasetnya banyak, namanya pelan kan bisa dibayangkan, ya. Jadi sehingga bahasanya ini, ya. Ini bacaan yang pelan, ya. Dan sebenarnya ada yang lain lagi. Kemudian yang kedua adalah at-tadwir, ya. Tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Ini ada tambahan nanti. Jadi sedang, ya. Atau disebut juga dengan tartil, ya. Tadwir itu tartil sedang bacanya, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Kemudian yang cepat adalah hadal, ya. Tadi contohnya adalah bacaan Imam Syafi'i ketika menghatamkan 1 hari atau 1 hari 2 kali itu cepat sekali, ya. Atau kalau di pesantren Nahdien, pesantren tahfidz, ya, itu mereka banyak yang setelah selesai itu bukan untuk menjadi imam atau apa, tapi saya diundang di acara untuk khataman sehari khatam, ya. Dan saya pernah menyaksikan dia bacanya nggak jelas banget, ya, susah menyimpulkan. Nah, orang targetnya sudah 1 hari khatam, ya. Jadi sebenarnya tidak disyariatkan seperti itu. Makanya para ulama pun membatasi jangan Anda mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Jadi batasan supaya bacaannya jelas dan bisa dipahami, ya. Adapun kalau yang mari kita ceritakan di pesantren itu kadang ujiannya adalah 1 hari full, itu adalah pengecualian. Ya, karena apa? Tahapan-tahapan sebelum sudah dilalui. Jadi skor per 5 juz, selesai per 10 juz, selesai per 15 juz, terakhirnya per 30 juz 1 kali. Ya. Baik, sekalian, mungkin untuk teori kita cerita dulu. Insya Allah kita lanjut setelah azan. Saya minta nanti kita bagaimana ya segera terus belajar kemudian sunnah kemudian sunnah. Baik, sementara kita tutup dulu. Kita tulis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.